beranjak daripada hadis Nabi SAW. Kalau yang pegang bukunya ada di halaman 37. Ada hadis di bawah sekali, hadis diriwayatkan Tirmidzi dari Ibnu Amr secara marfu radhiyallahu anhu, la tukthirul kalama bighairi dzikrillah fa inna kathratal kalami bighairi dzikrillah kaswatun lil qalb wa inna ab'adal qulubi minallahil qalbul qasi. Yang artinya, janganlah kalian banyak bicara tanpa mengingat Allah. Artinya pembicaraanmu, kalimat yang keluar dari lisanmu selalu yang berhubungan dengan zikrullah. Nasihat kah, menanya hal-hal yang positif kah, zikrullah kah, berdoa kah, membaca Quran. Selain daripada itu tidak ada. Sesungguhnya banyak bicara pada hal-hal yang kosong tanpa mengingat Allah adalah penyebab kerasnya hati. Dan ketahuilah, kata Ibnu Amr di sini radhiyallahu anhu, dan ini marfu artinya disampaikan juga dari Nabi SAW, sungguhnya hati yang paling jauh dari Allah adalah hati yang keras. Adalah hati yang keras. Riwayatkan Tirmidzi di halaman 2411. Hadits ini sebenarnya yang diangkat sebagai pemicu daripada bahasan dosa besar kerasnya hati ini. Dan memang hati itu adalah mahkota dalam jasad kita, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah. Bukankah di dalam hati itu atau dalam tubuh itu ada segumpal darah? Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau dia baik maka baik seluruh jasad itu. Wa idza fasadat jasadu kullu. Dan kalau dia rusak maka rusaklah semua jasad. Ala wahiyya qalb. Itulah hati. Ada yang mengatakan juga jantung, ya. Tapi umumnya diterjemahkan dengan hati. Banyak sekali dalil-dalil ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan kepada kita memang hati itu ada yang lunak, yang baik, dan ada yang rusak, keras. Dan tentu ada sebab-sebabnya sehingga hati itu menjadi keras. Dan sebab itulah yang menyebabkan nanti dia menjadi dosa. Misal contoh, kita akan baca firman Allah SWT, Syekh Muhammad rahimahullah mengangkat misalnya dalil pertama surah Al-Ma'idah ayat 13. Di halaman 36-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. Tetapi karena mereka melanggar janjinya, kami kutuk mereka. Karena mereka berbuat maksiat, sudah janji sama Allah tidak akan melanggar, mereka lakukan pelanggaran, maka kami jadikan hati mereka keras, membatu. Berarti penyebab daripada hati keras adalah maksiat. Penyebab inilah yang membuat dia jadi dosa besar. Karena orang bisa melunakkannya dengan amal soleh, orang bisa merusaknya dan mengeraskannya dengan maksiat. Mereka suka merubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya. Dan mereka sengaja melupakan bagian dari yang mereka telah diperingatkan dengannya. Dan kamu, hai Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sedikit di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka bila mereka minta maaf, dan biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kita tidak membahas masalah tafsir secara khusus ayat ini, tapi kita sedang menitik beratkan ada firman Allah SWT, qulubuhum qasiyah. Hati mereka keras, membatu. Kemudian juga dalam ayat yang lain, diangkat oleh beliau dalam surah Az-Zumar ayat 23. Firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathaniya taqsya'irru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah dhalika hudallahi yahdi bihi man yasha' wa man yudlilillahu fama lahu min had. Artinya, Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, maksudnya Al-Quran, indah untuk dibaca, berpahala sebagai panduan hidup, solusi dalam permasalahan, yang serupa dalam kurung mutu-mutu ayatnya. Satu sama yang lain, Al-Quran itu sama kualitasnya. Dimanapun kau baca, kau akan dapat petunjuk. Lagi berulang-ulang. Kisah Nabi Musa berulang-ulang diceritakan, kisah Nabi Ibrahim berulang-ulang diceritakan, kisah Nabi, kisah tentang apa? Penyampaian tentang neraka, penyampaian tentang surga. Banyak, terulang-ulang. Tapi itu semua tujuannya untuk memberikan pelajaran. Lalu Allah mengatakan, gemetar karenanya, karena ayat itu kulit orang-orang yang takut kepada Rabbnya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Jadi ternyata orang kalau sering membaca Al-Quran, diantaranya karena Al-Quran salah satu amal soleh, maka akan lunak hatinya. Dan hati yang lunak ini mudah untuk tersentuh, mengingat Allah. Ya, kalau ada musibah yang datang, dia langsung tersentuh. Ada, sampai saya pernah bahasakan, kalau teman-teman masih ingat,
Salafus saleh itu kalau mereka lagi jalan di sebuah jalan dan tercium bau busuk saja, mungkin ada orang buang sampah sembarangan, tercium di hidung mereka, mereka sudah cukup untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah. Karena dia anggap atau mereka anggap itu peringatan dari Allah. Seseorang yang sedang jalan tersentuh kakinya dengan batu, cukup membuat dia beristighfar dan bertobat karena dia tahu itu peringatan dari Allah. Tidak mungkin Allah datangkan tanpa sebab. Seperti itulah, mereka sangat peka. Jadi hatinya jadi lunak karena sukanya beramal saleh. Lalu Allah mengatakan, itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu, dia Allah menunjuki siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun pemberi petunjuk baginya. Jadi tadi surah Al-Ma'idah ayat 13 menjelaskan ada hati yang qasiyah, yang keras, kena maksiat. Di Az-Zumar ayat 23 ada hati yang lunak, karena membaca Al-Quran. Juga dalam ayat yang lain, surah Al-Hadid, ayat 16, Allah yang Maha Suci dan Maha Pemurah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alam ya'ni lilladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Belumkah datang waktu bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan tunduk kepada kebesaran yang telah turun kepada mereka. Jadi dalam ayat ini kata ulama, Allah bukan mengatakan tunduknya kepala mereka, ya, tunduknya fikiran mereka. Allah mengatakan tunduk hati mereka. Karena hati yang harus ditundukkan, dan itu hanya dengan amal soleh, dengan kepatuhan kepada Allah SWT. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab, Yahudi dan Nasrani, kepada mereka. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Karena mereka justru tidak mau mengikuti isinya. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Di ayat ini, Allah hubungkan hati yang keras dengan kefasikan. Artinya, memang karena perbuatan dosa. Jadi dia seperti menzalimi dirinya sendiri kalau dia buat dosa sehingga hatinya menjadi keras dan tidak lagi bisa kena peringatan apapun. Sekali ada kemaksiatan kita lakukan dan kita tidak taubat, teman-teman, sudah cukup membuat hati itu berubah kondisi. Dari yang lembut mulai mengeras. Dibuat lagi maksiat lebih keras. Terus begitu sampai Allah menggambarkan ada hati yang lebih keras daripada batu. Pada saat itu temannya kena petir di sebelahnya, temannya mati longsor, dia lihat kebakaran, ada orang terbakar depan matanya, ada orang segala macam, coba tidak tersentuh lagi sudah. Ini berbahaya sekali karena tidak ada lagi sesuatu yang bisa mengubah dia. Dan yang lebih bahaya daripada itu, teman-teman sekalian, kalau hati sudah keras, kita sudah tidak bisa, kita sendiri tidak mampu. Kalau mau kembali ke jalan Allah butuh upaya yang sangat besar. Saya pernah bahasakan contoh rasional, berbuat dosa itu menjerumuskan diri pada dosa seperti orang yang ada di tepi jurang. Depan antum jurang. Terus ada dua cara untuk pada saat ada situ untuk selamat atau untuk terjerumus. Kalau untuk selamat berhenti, tinggalkan jurang itu. Tidak usah bilang kaki saya coba tes jatuh nggak sih, gitu. Ya. Tapi kalau dia mau jerumuskan kakinya, coba aja nggak apa-apa, dia akan jatuh ke bawah. Dua keadaan, mati sekalian, atau dia mungkin masih bisa selamat, tapi untuk kembali ke puncak gunung butuh mendaki yang sangat besar, upaya yang besar. Sekali antum sudah ikut pengajian begini, terasa iman, merasa nyaman, terus saja kita pupuk itu pengajian dari pengajian, terus akhirnya kita makin lunak, makin penasaran sampai meninggal. Insya Allah kan istiqomah, dan akhirnya meninggal dalam husnul khatimah. Tapi sekali kita buka pintu dosa, terus kita biarkan lalai, sudahlah nggak apa-apa nanti aja pengajiannya. Akhirnya berubah, yang tadinya seminggu sekali berubah. Sekarang justru karaoke-nya yang seminggu sekali. Atau maksiatnya, atau mungkin bahkan tiap hari, pengajiannya sebulan sekali. Atau mungkin 3 bulan sekali. Lama-lama berubah kondisi hatinya. Dan kalau dia biarkan itu, dia kalaupun mau kembali jadi orang baik susah. Susah, karena nggak mudah kembali jadi orang baik itu. Untuk kembali dia butuh satu pendongkrak yang dulu lebih kuat dari dongkrakan dia pertama. Contoh misal, antum pertama sadar mendengarkan ceramah tentang neraka misalnya, tersentuhlah hati kita. Kalau saya dibakar di neraka bagaimana nih, dosa ini, dosa. Kita mulai tinggalkan. Kapan antum futur? Futur itu kayak menjauhi agama, berbuat kemaksiatan, jauh. Maka untuk kembali kepada tingkat iman yang pertama, butuh pendongkrak lebih kuat dari yang pertama itu. Mungkin harus ada ceramah yang double, yang harus mendorong kita untuk itu. Makanya teman-teman tidak usah dicoba dosa itu. Dosa itu untuk dipelajari dan dijauhi, bukan dicoba. Oh ini babi haram, ya sudah haram. Tidak usah coba, saya mau coba dulu dagingnya babi, enak enggak? Ya. Khamr haram, haram sudah selesai, enggak usah dicoba. Tahu ini khamr, enggak usah coba, saya mau tes bagaimana rasanya orang mabuk. Enggak perlu. Oh zina haram, saya zina saya dulu. Nanti urusan nanti enggak. Memang bukan untuk dicoba, karena dia seperti ibarat racun. Kalau antum punya segelas susu, kita tetesin setetes racun. Rusaklah susu itu walaupun cuma setetes racun.
Susu itu kita ibaratkan iman antum dan amal saleh. Kapan antum campurkan dengan dosa sedikit, masalahin. Gitu kan? Bahkan bergejolak dalam hati itu. Sebagian salaf mengatakan orang kalau masukkan dalam hidupnya sedikit dosa, sudah cukup membuat dia berperang dengan dosa itu. Antara iman sama dosanya itu berperang sampai siapa yang akan menang. Dalam berapa hari berkecamuk. Kalau dia ikuti maksiatnya, tertinggallah iman itu. Kapan dia ikuti keimanannya, bisa ditinggalkan dosa itu, tapi butuh waktu, beberapa saat.